Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sugeng Mardianto, saya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya dari Fakultas Teknik dan Sains, program studi Teknik Informatika, dan sekarang saya berada di semester 2. Langsung saja yang pertama, apa inovasi yang saya sukai dari Google dan malahan saya ingin mengikuti Google Student Ambassador. Yang pertama, saya paling suka tuh bagaimana Google Google itu mendemonstrasikan teknologi. Jadi Google itu mampu menyederhanakan kayak tools-tools yang kompleks menjadi tools-tools yang intuitif dan mudah diakses. Saya sebagai mahasiswa teknik informatika yang mungkin sering berkecimpung di dunia IT, merasa bahwa teknologi ini masih sering dianggap oleh para mahasiswa itu mengintimidasi. Dan alasan saya ingin menjadi Google Student Ambassador ini adalah nantinya saya setelah menjadi Google Student Ambassador bisa menjadi jembatan saya untuk menyalurkan antusiasme saya untuk kayak memperkenalkan nih teknologi dari Google dan ini tuh bisa salah satu menjadi solusi kita memecahkan masalah yang kompleks maupun tidak kompleks. Jadi ya kita bisa memberikan teknologi ini dan bahwa teknologi itu tidak mengintimidasi dan tidak semuanya itu tergantung kita memakainya bagaimana. Seperti itu. Kalau yang kedua, misal aku disuruh untuk membuat acara yang teh and chill dan mungkin yang kegiatannya itu interaktif, kalau konsep acaranya sendiri itu nanti itu bernama kayak, apa ya namanya tuh, virtual escape room and cafe. Itu konsepnya sih kayak, nanti itu, para mahasiswa yang ikut atau pesertanya itu nanti dikumpulin di suatu forum atau suatu tempat. Jadi nantinya itu, para peserta ini nggak cuma kayak ngopi atau nyantai gitu, kayak dengerin kita ngomong, nggak. Nanti jadi kita tuh apa ya, dibikin, seru-seru gitu, kayak nanti ada permainannya gitu dan tentu saja kita menggunakan, ekosistemnya Google untuk bermain atau apa ya, iyalah untuk bermain gitu. Dan kegiatannya itu mungkin kegiatan of the box ya, namanya tuh Google Lens and Maps Scavenger Hunt. Jadi nanti itu peserta, eee, nanti apa ya, diberikan petunjuk awal, mungkin kita kasih petunjuk lewat QR awal. Jadi nanti di QR itu mengarahkan ke Google Docs. Nanti setelah di Google Docs itu ada, eee, apa ya, titik titik koordinat. Jadi nanti titik koordinat tuh dimasukin ke Google Maps atau Google, Street View. Setelah mereka masukin kan kelihatan nih, ini titik lokasinya di mana. Nah, di sana itu para peserta ini suruh memecahkan ada suatu masalah dan nanti jawabannya itu, nanti jawabannya itu bisa menjadi password atau clue dan nanti clue-nya itu kita masukkan ke Google Site. Jadi kita memanfaatkan Google Site. Nah, setelah mereka memasukkan benar atau tidak, kalau setelah benar, mereka bisa lanjut ke soal selanjutnya dan, perlu digarisbawahi nanti, setelah mereka memasukkan nama kelompok, nanti kan per kelompok itu waktu terus memulai dan nantinya, eee, nantinya setelah di akhir itu ada scoreboard. Jadi siapa yang paling tercepat, siapa yang paling pintar gitu, yang paling benar, yang paling cepat selesai itu siapa, tapi benar semua gitu. Jadinya sistemnya itu mereka memasukkan clue-nya atau jawaban yang mereka jawab dari yang mereka cari nih, mereka masukin jawabannya, nanti next, kalau benar bisa next, kalau tidak bisa next. Jadi mereka harus benar dulu. Nah, setelah mereka next, nanti di situ langsung muncul, titik koordinat dan mereka langsung mencari nih ke sana, ada apa nih, pertanyaan apa lagi nih, atau mungkin, teka-teki apa lagi nih, seperti itu sih. Dan kegiatan ini tuh, apa ya, menurut saya aku tuh pengen memperkenalkan bahwa tools-tools, yang mungkin biasanya kita pakai untuk yang hal-hal formal atau mungkin yang profesional gitu, atau yang mungkin ibaratnya kayak kita pakai itu buat kegiatan yang, ya kegiatan yang formal atau ya gitulah, kegiatan formal. Nah, jadi kita tuh mengenal bahwa produk Google itu nggak cuman buat kegiatan formal, tapi kita bisa pakai untuk, apa ya, menjadi arena bermain yang kompetitif dan interaktif juga gitu, seperti itu. Kalau, kegiatan yang ingin saya buat atau, kegiatan yang ingin saya buat itu adalah seperti itu. Dan kalau mungkin, disuruh pemecahan out of the box, kalau dari saya sendiri
ini agak berhubungan dengan, saya memakan teknologi dari Gemini ya. Jadi, saya itu pengen banget bikin, apa ya, saya itu pengen banget punya, apa ya, web atau app yang untuk keuangan gitu, karena saya ingin mengelola. Jadi saya itu supaya tahu, nih, apa, pengeluaran bulan ini berapa, pengeluaran hari ini berapa, pengeluaran tahun ini berapa, gitu. Jadi kan saya tahu. Eee, jadi aku tuh di sini menggunakan, apa ya, jadi aku tuh kayak pengen nih kalau pakai app ketiga kan kurang aman ya, kayak kita nggak tahu ya, kalau stroke kan pasti kadang ada nama kita, ada nomor handphone kita, ada email kita, bahkan ada alamat kita. Jadi, kurang percaya aja gitu. Mungkin karena tax issue ya. Jadi aku nggak terlalu percaya dengan app ketiga atau app-app lain lah. Jadi setelah, eee, aku pikir-pikir, karena aku waktu itu masih semester 1 ya, dan masih newbie gitu, dan aku tuh kayak, "Ah, bikin web sendiri ya." Nah, kebetulan banget waktu aku baru masuk-masuk kuliah tuh, lagi ini gencar-gencarnya aku studi ambassador yang ke 1 tuh, yang waktu itu ada bagi-bagi ini, dari Google tuh ada bagi-bagi ke Google AI for Student. Jadi, aku kayak, "Wah, ini apa ya, harta karun nih." Jadi, kalau kita gratisan kan ROI-nya itu terbatas ya. Jadi ini, wah, ini kayak apa ya, apa sih bahasanya tuh, kayak, wah, ini emas gitu. Jadi aku tuh pakai jadi yang aku pakai ini, di masalah ini aku pakainya tuh karena aku ada PC bekas, aku pakai PC bekas, dan di situ aku install beberapa tools, yaitu dari toolsnya Exam dan Cloudflare untuk domain. Jadi aku tuh pakai ini, apa namanya, karena aku masih newbie, belum belajar banyak di kampus, jadinya aku pakai AI ini untuk membuat website. Jadi aku prompt-nya tuh kayak, aku minta dibikinin web dong kayak gini, dan menggunakan bahasa ini, kayak nanti situ fiturnya ini, gitu. Dan tapi aku tuh kayak minta diajarin loh, kayak dari AI-nya itu langsung dari Gemini, langsung kayak muncul, "Ini kayak gini ya, kamu bikin folder ini," gitu. Kayak menurutku itu sangat membantu. Dan kalau misal aku kan dari ini tuh bisa kayak bukan hanya untuk, apa ya, bukan hanya untuk kita memakai AI aja, tapi kayak aku tuh di sini juga bisa belajar, sekalian belajar gitu. Dan, aku pakai AI, kalau misal ada salah nih, misal ini kok database-nya nggak mau connect, jadi aku minta nih bantuan dari Gemini, tapi aku minta dijelasin, kayak, "Ini nih, ini gini, karena ini," kayak jujur itu sangat membantu banget sih. Dan, eee, setelah itu kayak setelah trial and error, akhirnya aku bisa bisa mendapatkan web sendiri gitu ya, menggunakan server sendiri yang dijamin aman, seperti itu. Dan ini sangat low budget, ini aku nggak mengeluarkan budget cuman buat beli domain, karena kemudian aku punya bisa berat, jadinya agak mengeluarkan budget cuman buat domain doang. Itu sangat, eee, membantu banget sih. Dan AI-nya pun gratis waktu itu, yang gratis 1 tahun. Dan, apa ya, dengan aku memecahkan masalah ini, kayak secara nggak langsung itu aku, apa ya, belajarlah dari yang mungkin aku nggak tahu ini apa, fungsinya buat apa, jadi aku tahu karena aku belajar. Jadi belajar itu nggak hanya cuma di lingkungan kampus saja, tetapi, kita bisa belajar di mana saja gitu sih. Karena menurut saya kampus itu hanya menjadi, apa ya, fasilitator hanya di sana tuh mengulang yang kita pelajari aja sih, itu dari menurut saya. Yang itu jadi pemecahan masalah out of the box, yaitu saya bisa membuat web app sendiri, dan dibantu oleh Gemini, dari produknya Google juga. Kalau yang terakhir, apa sih momen yang membanggakan setelah aku mengikuti studi ambassador ini, dan dampak yang ingin aku berikan ke masyarakat atau ya teman-teman saya lah ya, di dalam kampus dulu, setelah itu luar kampus. Kalau momen yang paling membanggakan mungkin setelah aku mengikuti Google Studi Ambassador dan sudah menjadi alumni, karena aku tuh pengen, apa ya, bekerjasama dengan universitas, bahwa aku ingin membuat namanya tuh teh mentorship. Ya jadinya itu, apa ya, nantinya setelah mereka pada mahasiswa mengikuti teh mentorship ini, jadi mereka tuh, apa ya, bisa membuat proyek digital pertama mereka mungkin lewat website, mungkin dia bisa membuat portofolio itu kayak
jujur saja itu menjadi yang mungkin menurut saya itu membanggakan karena dari yang dulunya mungkin mereka kayak menganggap bahwa teknologi itu mengintimidasi, jadi mereka tuh mereka mereka menyalahkan bahwa mereka bahwa teknologi itu tidak mengintimidasi tapi tergantung kitanya bagaimana sih. Dan kalau dampak yang ingin aku sebarkan ke orang-orang, apa ya, aku itu pengen mengubah mindset para mahasiswa yang mungkin hanya sekedar menjadi konsumen ya, atau konsumen teknologi kayak cuman makai doang. Tapi aku tuh pengen, para mahasiswa itu bisa menjadi, apa ya, kreator yang adaptif gitu, nggak cuman makai tapi bisa bikin produk apa gitu. Dan aku tuh pengen kayak di kampus tuh, apa ya, bikin ekosistem kampusnya tuh jadi yang inklusif digital gitu. Dan nanti teknologi Google ini bisa digunakan, tidak hanya kayak menyelesaikan tugas kuliah, tapi bisa kayak untuk memecahkan masalah yang kompleks maupun tidak kompleks gitu. Kayak misal bisa kita ada di apa ya, UKM atau organisasi kita ada masalah nih di situ, mungkin kita bisa minta bantuan ke, Gemini gitu loh. Jadi, ya aku pengen merubah para mindset-nya mahasiswa sih, kayak teknologi itu tidak menyeramkan dan tidak mengintimidasi kita, asal kita bener aja sih makanya gitu. Karena teknologi itu baik tidaknya tergantung kita yang memakai, seperti itu kalau menurut saya pribadi. Mungkin sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian.